Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Setio Pambudi ingin memberikan jawaban atas soal, yaitu setelah melakukan routing jaringan private mengarah ke gateway atau ISP, selanjutnya kita harus melakukan satu langkah lagi, yaitu konfigurasi pada firewall agar IP private kita menjadi transparan atau dapat mengakses internet yang terbaca sebagai IP public. Konfigurasi apakah itu? Jelaskan konfigurasinya. Baik, langkah yang harus dilakukan setelah melakukan routing pada jaringan private ke gateway adalah melakukan konfigurasi Network Address Translation atau NAT pada perangkat firewall. Konfigurasi NAT ini bertujuan untuk mengubah alamat IP private yang digunakan di jaringan lokal menjadi alamat IP public yang dapat dikenali di jaringan internet. Oke. NAT adalah proses yang memungkinkan perangkat dengan IP private. Saya kasih contoh, yaitu IP 192.168.x dan .x untuk berkomunikasi dengan jaringan luar atau internet menggunakan IP public yang dimiliki ISP. Dengan NAT, router atau firewall akan bertindak sebagai perantara yang menerjemahkan IP private menjadi IP public. Hal ini membuat IP private tidak terlihat di internet, yang juga meningkatkan keamanan jaringan. Oke, langkah untuk konfigurasinya yaitu 1. Masuk ke perangkat firewall atau router. Gunakan antarmuka atau web, CLI atau aplikasi tertentu untuk mengakses perangkat lunak, perangkat firewall. Yang kedua, aktifkan NAT. Cari opsi untuk mengaktifkan NAT, biasanya ada di bagian konfigurasi firewall atau routing. Yang ketiga, yaitu konfigurasi source NAT. SNAT digunakan untuk mengubah alamat IP private menjadi alamat IP public. Misalnya pada perangkat Cisco, kita bisa menuliskan sebuah komen, yaitu IP NAT inside source list 1 interface fast ethernet 0 or 0 overload. Perintah ini menginstruksikan router untuk menerapkan NAT pada alamat IP private yang masuk dari interface dalam inside interface menggunakan alamat IP public dari interface luar. 4. Definisikan inside dan outside interface. Bisa menggunakan sebuah perintah, contoh interface fast ethernet 0 or 0, IP net inside, exit. Yang kelima yaitu buat akses control list ACL untuk IP private. Definisikan rentan IP private yang akan diterjemahkan dengan perintah, contoh access list 1 permit IP 192.168.0.0 ke 0.0.0.255. Yang keenam yaitu simulasi atau uji coba. Setelah konfigurasi NAT selesai, pastikan perangkat dalam jaringan private dapat mengakses internet. Cobalah melakukan ping ke alamat IP internet atau membuka situs web. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya NAT. 1. Efisiensi penggunaan IP public. NAT memungkinkan banyak perangkat di jaringan private menggunakan satu IP public untuk mengakses internet, menghemat alokasi IP public. Yang kedua yaitu keamanan. Dengan NAT, IP private tidak terekspos langsung ke internet sehingga melindungi perangkat dari serangan langsung. Yang ketiga, kompatibilitas, yaitu NAT memungkinkan jaringan private dengan IP yang tidak unik untuk berkomunikasi di jaringan publik. Dengan menerapkan konfigurasi NAT, jaringan dapat mengakses internet dengan lancar dengan menggunakan IP publik yang valid. Sekian, terima kasih.